Saya ingin menyampaikan tentang apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini menghasilkan sesuatu atau tidak. Jadi kalau kita ingat di Quran surat 2 ayat 183 bahwa puasa Ramadan itu diantara salah satunya targetnya adalah menjadi orang bertakwa. Orang bisa mengaku siapapun, saya adalah orang yang paling bertakwa, bisa jadi ini terlalu sombong. Atau bisa jadi saya sudah bertakwa, atau dia juga hanya berharap saja mudah-mudahan saya termasuk orang bertakwa. Kenapa demikian? Allah SWT telah berfirman di dalam ayatnya atau dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Maka berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini menjadi kunci. Jadi bekal kita, kebaikan kita di dunia sampai kepada akhirat itu adalah takwa. Sehingga dari takwa inilah akhirnya Allah menjadikan seseorang itu mulia. Sebagaimana Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Artinya apa? Kalau kita memang melakukan kemuliaan-kemuliaan ketika di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut menjadi mulia. Yang perlu dipahami bagi kita ini adalah kemuliaan itu bukan berarti harus hartanya itu banyak, tambah hartanya tambah pangkatnya, tidak. Kadang kemuliaan terletak pada orang yang di situ mendapatkan satu cobaan, musibah, atau bahkan sesuatu yang tidak mengenakkan dalam kehidupannya. Mungkin saya pernah sampaikan bahwa ketika seseorang banyak memohon ampun di bulan Ramadan dengan kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni misalnya, atau dengan istighfar Allahumma gfirli, atau dengan astaghfirullah, atau dengan sayyidul istighfar, ternyata begitu lepas dari Ramadan orang tersebut justru diberi oleh Allah musibah, misalnya sakit. Orang tidak pernah memahami bahwa sakitnya ini adalah bagian daripada permintaannya karena ingin ampun. Ketika dia memahami itu bagian daripada ampun, lalu dia bersabar kepada Allah SWT, maka ini akan menghapus dosa-dosanya. Di akhirat sudah menjadi bersih. Jadi di dunia ini sudah dibersihkan dengan musibah. Ini mulia. Bisa jadi orang yang diberi sakit oleh Allah hari ini setelah melakukan puasa Ramadan itu adalah hasil daripada doanya, dan itulah cara Allah memuliakannya. Bisa jadi. Maka kita tidak bisa menilai seseorang itu hanya sekedar dari sisi musibahnya. Karena apa? Dia sudah melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Beda kalau orang ini melakukan kemaksiatan. Kalau kemaksiatan jelas peringatan. Bisa jadi adab, bisa jadi. Tapi kalau orang ini dimulai dengan kebaikan-kebaikan, lalu kemudian dia diberi musibah oleh Allah karena memang untuk membersihkan, menyempurnakan pahala kebaikan yang dia lakukan sebelumnya. Ini diantara bentuk kedudukan kemuliaan manusia di sisi Allah SWT. Kita akan lihat 11 bulan kemudian. Karena apa? Ini janji Allah. Dari hasil puasa kita menghasilkan orang takwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan orang tersebut dari kebuntuan-kebuntuan masalah. Bahkan Allah akan menjamin cukupnya rizki dari arah yang tidak disangka. Sebagaimana Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sebelumnya saya sudah sampaikan, ayo kita banyak kebaikan, perlihatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Begitu kita masuk atau bahkan diakui ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan masalah-masalah yang kita miliki, masalah-masalah yang kita punya akan diselesaikan, akan diberi jalan keluar. Jadi kalau orang setelah puasa Ramadan kok isinya tambah ruwet masalahnya, nggak bisa diselesaikan, ya saya sarankan segera saja ambil wudhu, kemudian memohon kepada Allah. Mungkin ada yang salah, ya Allah waktu saya Ramadan kemarin saya beramal ini bukan karena engkau, bisa jadi itu kesalahannya sehingga tidak menghasilkan ketakwaan. Allah tegur dengan keruwetan. Keruwetan itu juga bagian daripada musibah. Tapi bagi orang bertakwa, kalau ada keruwetan-keruwetan, dia sangat yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluarnya. Dan dia pun tahu bahwa Allah akan kasih kekuatan dia untuk sabar menghadapinya. Beda dengan orang yang diawali dengan maksiat. Orang yang diawali dengan maksiat, ketika dia mendapatkan keruwetan-keruwetan, maka dia sudah tidak sabar.
Allah tidak berikan kekuatan untuk istiqomah, jadi menghasilkan keburukan-keburukan setelahnya. Kita bisa menilai dari sisi ini. Kemudian diberi rizki dari arah yang tidak disangka, jelas kita pahami bahwa rizki tidak harus uang. Jadi jangan sampai ketika kita bersedekah lalu kemudian selalu akan dibalas dengan apa yang kita sedekahkan. Ini adalah sebuah kekeliruan yang besar. Bisa jadi rizki kita adalah satu kemudahan. Yang tadinya istri yang susah diatur itu dimudahkan oleh Allah, itu rizki. Anak yang sulit ketika disuruh atau tidak taat kepada orang tuanya kemudian diberikan oleh Allah, dilembutkan hatinya, itu rizki namanya. Yang tadinya tidak mudah bersyukur seorang istri kemudian dia menjadi orang yang bersyukur, itu bagian daripada rizki. Kalau kita berbicara rizki itu jangan dibatasi sekedar uang, ini salah besar. Atau orang yang diberikan sakit kemudian diberi kekuatan. Orang tua mungkin merasa bahwa aduh bisa nggak ini puasa gitu, ternyata diberi kemudahan oleh Allah, itu rizki, anugerah. Kita bisa beramal itu juga anugerah. Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa seakan-akan amal itu adalah hasil daripada kekuatan